Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya Hening Triukir Indah ya. Dan malam ini kami ya, saya dan Mas Joni mau sharing ke teman-teman semuanya karena banyaknya pertanyaan program hamil apa yang dijalankan sampai kami bisa mendapatkan hadiah terindah, yaitu garis 2 ya. Jadi banyak banget yang bertanya program hamil apa gitu ya. Jujur kami kalau ditanya kayak gitu tuh kami bingung jawabnya. Kenapa? Karena ya program hamil kami yang kami jalani itu banyak sekali gitu, jadi bingung jawabnya harus gimana. Dan ya gimana, karena saking banyaknya gitu kan, kalau di chat kan bingung, saking banyaknya bingung kami menjawabnya, mau mulai dari mana menceritakannya kayak gitu. Makanya kami bikin vlog, harapannya di sini adalah biar bisa memotivasi teman-teman semuanya yang sedang berjuang mendapatkan garis 2. Semoga Allah segerakan untuk mendapatkan garis 2. Amin. Ya, mungkin apa ya, Bun ya? Ya mungkin sebelumnya kami ceritakan dulu ya. Kami menikah itu 2016 Maret. Oke teman-teman, mau berawal dari mana ya ceritanya? Mungkin dari nikah dulu Dari ya, Bun. nikah, Kami nikah tahun 2016 ya. tepatnya bulan Maret, Heeh. tanggal 6. Ya sempat sempat ya, sebelum sebelum kami ngomongin masalah program-program, ya memang dulu nggak ada kepikiran ya mau program apa segala macam tuh nggak ada ya, Tapi karena harapannya pengen cepet kayak gitu ya. harapannya pengen cepat, karena di apa namanya, nikah kan pasti yang ditanyain, kita juga udah tahu ya Bun, pasti orang nikah tuh yang ditanyain pasti anak gitu loh, kapan punya anak gitu ya. Tapi sebelum itu semua terjadi, ya kami melewatinya dengan masa-masa bukan sulit juga, bukan indah juga ya, nano-nano lah, macem-macem ya. Tapi yang jelas teman-teman, eh, awal mulanya adalah di tahun-tahun, jadi nikah 2016 itu setelah saya pulang dari Kalimantan itu kami mulai untuk ya, umumnya orang berumah tangga pastilah kita mikirin gimana kita mau punya anak gitu ya. Ya cuman dulu itu ya, 4 bulan ya, setengah tahun pertama itu kami masih santai gitu, nggak yang program apa gitu tuh, kami masih santai, kami masih menjalaninya enjoy kayak gitu. Tapi setelah setengah tahun itu kemudian kami berpikir, kok nggak positif positif ya kayak gitu. Dan ya dari setiap bulan, hampir setiap bulan kami pepet tes ya, Ya, maksudnya uji kehamilan kayak gitu ya. Hampir setiap bulan, dan ternyata memang belum positif kayak gitu, sehingga di situ kami memutuskan untuk cek dokter waktu itu ya. ya. Cek dokter pertama itu di salah satu rumah sakit ibu dan anak ya, yang tidak kami sebutkan. Di situ disarankan untuk cek dua-duanya. Ya, Ayah cek sperma dan saya cek kandungan, cek rahim saya. Waktu itu gejala yang ditemukan adalah dari sperma itu kurang gesit, maksudnya tidak terlalu sehat. Kemudian dari sayanya juga sel telurnya itu kecil-kecil kayak gitu, dan katanya dokter yang pertama itu mungkin karena berat badan saya yang berlebihan waktu itu, jadi suruh diet. Itu dokter pertama. Terus dikasih vitamin juga ya ya. sama dokter itu, dikasih vitamin ya. Waktu itu
berapa? Satu kali periksa berapa ya? Kurang lebih 1 juta ya. 1 jutaan ya, kurang Kurang lebih lah, kurang lebihnya waktu itu sekitar satu bulan 800 sampai sekali ya. 1 juta lebih ya. Ya, 1 bulan sekali, Ah, dan kurang lebihnya biaya yang setiap kami keluarkan dalam program hamil itu kurang lebih ya 1 juta lah kayak gitu. Nah, di situ setiap sampai bosan bulan ya bun. sampai 4 kali atau 5 kali ke dokter yang sama itu gitu ya, Ya, tapi nggak ada perkembangan sama sekali kayak gitu. Dicek pun juga masih tetap kayak gitu ya, dan di situ pun saya masih apa ya, saya ngerasa doh kok berat badan jadi masalah ya. Terus saya mikir di luaran sana juga banyak yang berat badannya berlebih, bahkan lebih gemuk dari saya, itu bisa hamil kayak gitu. Nah, saya dulu mikirnya gitu karena pada dasarnya saya kan hobi makan kayak gitu kan, jadi yang namanya untuk diet tuh susah banget kayak gitu. Terus ya kurang lebih minum obat dari dokternya itu, vitamin dari dokternya itu kurang lebih selama 4 bulan. Terus kami capek kayak gitu ya, ya, capek suruh diet kayak gitu. Obatnya juga bukan hanya untuk saya tapi untuk Mas Joni juga. Terus akhirnya waktu itu pindah dokter, terus diagnosanya juga sama sama. lagi. Tapi waktu itu yang dicek cuma saya, cuma di USG aja, dan sama katanya suruh diet lagi. Itu dokter kedua. Sama biayanya juga kurang lebihnya sebegitu. Terus dokter yang ketiga itu, Itu beda semua loh guys. iya Jadi dok, jadi beda yang dokter pertama nanganin itu 1 kali, terus dokter yang kedua ini 4 atau 5 kali ya, kayak gitu ya. 5 kali. Terus dokter yang ketiga menuju yang ketiga ini itu kami dapat rekomendasi dari teman-teman ya, dari teman-teman yang katanya banyak sekali yang berhasil program di situ, dan akhirnya kami ikutlah program di situ. Memang pasiennya banyak sekali sampai ngantrinya itu yo panjang gitulah, lama banget kayak gitu. Dan ya sama kayak gitu. Maksudnya saya katanya suruh diet kayak gitu, tapi ya itu karena saya punya mindset apa ya, lawang di luaran sana yang gemuk juga banyak tetap bisa hamil kayak gitu, masa saya nggak bisa sih, masa masalahnya gitu sih kayak gitu. Tapi di luar kita program apa namanya, program dokter itu ya kita juga ada yang bilang apa, kita ikutin, ada yang makan ini makan itu kayak gitu. Dulu sempat pernah juga kita akupuntur gitu ya, Iya, benar. pijat akupuntur, Refleksi, refleksi itu loh yang refleksi. pakai jarum gitu. Terus ya pasti perasaan kami itu adalah, apalagi di desa ya, di desa itu banyak yang kemudian ngomong, kok masih belum hamil juga sih, padahal bidan lo, padahal perawat lo kayak gitu. Ya banyaklah yang akhirnya ngomong segala macam, apalagi kan di desa banyak orang tua yang ya kami paham memang kalau sudah orang tua itu kan nggak apa ya, nggak bisa nyaring ya gitu ya. Dan di situ kami sempat apa ya, ya semua orang yang pernah berhasil kami ikuti di situ gitu ya. Bahkan sampai pernah ke Lampung ya, hanya di sana silaturahmi keluarga, tapi di sana ada ya kayak alternatif kayak gitu ya. Terus dikasih, Waktu itu kan bunda aja kan yang iya pergi aku aja sama yang ke mama. Lampung, terus dikasih apa namanya, telur puyuh sama madu, tapi telur puyuhnya itu mentah dan harus dibawa, nggak boleh di bagasi, harus di kabin, dan nggak boleh pecah dari Lampung ke Purbalingga. Ya coba bayangkan di mana di situ menjaganya lebih dari menjaga barang pribadi, tapi di situ menjaga sebuah telur kayak gitu. Tapi itu yang mengkonsumsi ayah aja, Mas Joni aja, aku enggak. Dan di situ saya benar-benar melihat Mas Joni perjuangannya luar biasa banget, mau minum telur puyuh mentah kan ya, Ya, sama madu apa ya, madu ya, betul. terus dicampur merica apa-apa ya gitu Ya, ya. sampai sampai saya melihatnya itu, ya Allah bener-bener perjuangan banget kayak gitu ya. ya Terus alhamdulillahnya sih teman-teman apa ya
Saya tipe orang dikasih sama Allah itu dikasih sifat yang alhamdulillah sih nggak apa ya, nggak alergian sama Nggak lidah. jijian sama Nggak jijian makanan-makanan tuh gitu, nggak jijian. Beda kalau sama aku. Kalau pahit kalau aku asam atau apa itu tetap saya bisa nerima gitu ya, tapi karena mungkin juga anu juga sih bun, apa karena saya pengen banget gitu kan punya anak, iya jadi motivasinya di situ juga apa ya, kuat banget akhirnya ya. Alhamdulillah saya nggak pernah muntah-muntah, makan ya makan aja gitu. iya beda kalau sama saya tuh lebih apa ya, ya walaupun ya pengen ya pasti pengen kayak gitu ya, tapi apa ya sama makanan-makanan atau kayak kayak gitu-gitu tuh apa ya mas, apa ya masih kayak kayak gitu loh, maksudnya masih mual, masih muntah kayak gitu. Terus Ya terus habis itu sudah selesai ya, begitu berlalu juga yang itu ya, yang aku puntur itu ya, orangnya meyakinkan banget ya sih aku waktu puntur itu. Sempat beberapa refleksi. kali refleksi aku puntur yang ditusuk-tusuk jarum itu. Kayaknya orangnya tuh meyakinkan banget gitu ya, ini udah deket ini udah deket kayak gitu lah. Kita mah yang menjalani juga kan ya, Ya pokoknya kita kan positif positive juga thinking gitu aja ya, gitu nggak kan. tahu kalau dia punya istilahnya punya kemampuan benar-benar atau enggak, atau Iya, ya sempat beberapa kali pertemuan kayak gitu. gitulah, tapi ya kodarullahnya belum kayak gitu. Terus selain herbal-herbal itu juga kami minum herbal yang dalam bentuk herbal jamu, yang maksudnya dalam bentuk kemasan kayak gitu ya. Beberapa bulan rutin kayak gitu ya, tapi ya kodarullahnya belum. Terus ada lagi yang bilang oh pijet sana pijet sini pijet sana pijet sini, ya kami lakukan itu terus sampai pijet ke jauh ya jaraknya itu yang itu tuh beberapa kali dan memberikan sugesti yang positif terus gitu ya, dan kami pun menjalani itu kayak gitu. Dan kurang lebih berapa eh sempet apa ya, kita sih positif ya, artinya nggak ke apa ya istilahnya, nggak syirik atau apa ya, karena ini kata orang ini berhasil, memang berhasil juga. Ada saudara kami yang sudah 9 tahun guys, pijet 7 tahun 7 tahun ya, 7 tahun gitu ya, oh pijet sama orang tua ada gitu ya. salah satu gitu lah. Mungkin juga lewat lewat nenek itu gitu pijet, dan akhirnya berhasil. Nah kebetulan saya ngikutin jejaknya, tapi ya mungkin Ya kodarullahnya belum. nggak dikasih, karena sempat dikasih syarat apa ya bun, di Oh cari iya, sampai nyari pisang jambe. pisang Sampai jambe nyari itu, pisang jambe itu benar-benar hujan-hujan nggak ya, ada yang punya, karena memang pisang jambe jarang ada yang jarang ada makan. makan. Kalaupun ada itu biasanya dibuang kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya tuh langka ya gitu, pisangnya itu langka, nyari di mana-mana itu nggak ada ya gitu, bahkan sampai hujan-hujan. Luar biasa banget. Hujan-hujan ya, terus aku masih inget pun bunda nggak ada tuh. Saya Sama inget, bunda ya, sama mama iya ya. sama mama inget betul, hujan, terus mampir ke toko beli payung ya, beli payung sampai yang tokonya itu saya sampai inget gitu ya, mas mau beli apa, mau beli payung bu, payung buat apa gitu, udah tahu itu hujan gitu loh. Nah saya datang ke tokonya beli payung, masih tanya buat apa gitu loh ya. Itu hal lucu aja sih, yang sebenarnya nggak penting ya buat saya ceritain, tapi saya masih ingat Ya gitu loh. perjuangannya hujan besar kayak gitu Nah, kan ya. di sambar geledek juga, maksudnya sambar geledek itu dader Banyak dader, petirnya kayak gitu, bukan ya hujan angin ada buat petirnya cari juga pisang kayak gitu, hanya untuk nyari jambe. pisang jambe. Terus Dan akhirnya itu ntar dulu, itu sampai ke tempatnya sahabatnya mama itu sampai 4 kali loh bun, dengan beda iya, orang. Bunda sih kan nggak ikut makanya kan waktu itu. saking langkanya pisang itu gitu ya,
itu sebenarnya bukan syarat mutlak apa ya, maksudnya hanya disarankan Iya, kalau ya, bisa makan pisang itu. Pisangnya tuh kecil, pisangnya tuh kayak bantet kayak gitu loh. Nah, waktu itu waktu itu malah dapatnya di mana ya? dapet ada orang dapet ya, eh di pasar, jadi besoknya Oh iya, berangkat. Orang itu orang pasar gitu loh ya kan ceritanya. mamaku kan orang Mm-mm. masih jualan di pasar kayak gitu waktu Terus itu. besoknya tuh ya dapat kebetulan di pasar, karena udah janjian sama ibu mertua. Terus dapat, ya udah kita makan makan ya, makan biasa, nggak Ya ada makan biasa bacaan dan apa-apa gitu. nggak ada bacaan apa-apa, dan ya pisangnya ya biasa, cuman Cuman pisang kita bentuknya kecil kayak ah, gitu. cuman kita ya Bismillah aja lah, kayak udah, mungkin lewatnya gini kayak gitu atau gimana, kita sih nggak mikirin sih, yang penting masih dalam taraf saya nggak percaya sama itu, tapi Ini sebagai bentuk ikhtiar kita ikhtiar gitu. aja gitu. Terus sampai waktu itu kami dapat reward dari perusahaan ya, dari perusahaan dapat reward ke Thailand. Terus sampai sana juga di apa kita beli ya, Mm-mm. kita beli kayak jamu apa ya, kayak herbal kayak gitulah, Ya herbal herbal. kerajaan lah gitu ya, Iya, kayak herbal kerajaan kayak gitulah kerajaan di Thailand. sana, dan yang minum hanya Mas Joni aja gitu. Jadi itu satu botol sama Mahal banget waktu itu, lebih dari 1 juta apa jadi ya. 1 juta. Dan sebelum itu juga guys, saya beli obat dari Amerika juga ya, herbal, harganya Iya, 500.000 kalau nggak salah. Itu juga nggak sampai habis saya konsumsi, karena ya itu tadi gitu loh, saking banyaknya obat jadi bingung kadang. bingung sampai sampai ya pokoknya waktu itu mana ada orang yang bilang pakai usaha apa berhasil, ya kita ikuti kayak gitu ya, sampai akhirnya apa ya istilahnya tuh, kami tuh ya pokoknya pasrah kayak gitulah, apa apa ya istilahnya tuh, mana yang berhasil kami ngikut kayak gitulah, siapa tahu Termasuk jadi. obat herbal di obat herbal kita ya bun ya. Ya termasuk itu juga, tapi ya Jadi belum rezekinya kayak belum gitu. rezekinya gitu ya. Sampai ini bukti apa ya, Eng ini ing eng pepet ba. tes. Ya mungkin ini sedikit ya bagi teman-teman yang mungkin juga itu gitu ya. Ini pepet tes yang negatif, alhamdulillah kami kumpulkan dari awal nikah sampai. Ini beneran loh guys, ini bukan bukan apa kita sengaja beli loh ya. Enggak, ini udah dibuka semuanya, Tuh hasilnya garis satu udah semuanya. sobekan semua tuh guys. Bukan kita bohong ya. Ini memang Tuh sengaja semuanya garis satu, sengaja saya kumpulin memang sebagai karena bahan cerita kami suatu ya, saat karena kayak gitu. perjuangan itu berat, dan 3 tahun ya. 42 bulan, Iya, 42 bulan 3,5 tepatnya. tahun, dan ini benar-benar menjadi saksi bahwa kami sangat berharap sekali dengan yang namanya dengan kehadiran buah hati di keluarga kami, karena memang apa namanya, kalau Mas Joni itu kan anak pertama dari 3 bersaudara, kalau aku itu anak bungsu dari 3 bersaudara, dan kakak-kakakku semuanya sudah punya anak, bahkan sudah punya 2 kayak gitu kan. Kami juga menginginkan yang seperti itu gitu, apalagi godaan waktu itu silih berganti, hampir pertengkaran itu terjadi itu alasannya itu seringnya adalah alasan anak kayak gitu. Terus habis itu apa namanya, kami berdua menjalankan programnya kurang lebih selama ya macam-macam, programnya macam-macam selama 42 bulan.